Masya Allah, terima kasih Olay dan teman-teman semuanya. Dan Masya Allah sekarang saya bersama Syekhuna Syekh Ahmad Al-Misri berkaitan dengan tema kita yaitu jangan abaikan Al-Quran jika ingin selamat. Di segmen satu tadi Syekhuna tadi membahas bagaimana Al-Quran dan juga Al-Quran merupakan sumber hidayah. Boleh geser sedikit ke sini Syekh? Biar Masya Allah, biar ada keberkahannya ngalir ke saya Syekh. Nah Masya Allah Syekh, kita kalau bicara Al-Quran sebenarnya keistimewaan daripada Al-Quran dibandingkan dengan kitab yang lain itu apa aja sih Syekh? Nah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man walah. Tadi saya sudah bahas, setiap penulis kitab mengatakan mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam tulisan. Hubungi penulis atau penerbit. Ya. Kan tidak ada yang mengatakan bukunya sempurna dalam tulisannya. Direvisi terus kan? Kecuali Allah di awal kitabnya mengatakan dzalikal kitabu la raiba fi. Ini kitab tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Jangan ragu baca, menghafal, memahami dan lain sebagainya, mengamalkan. Kalau kita lihat Al-Quran dibanding kitab lain, kitab yang lain itu diserahkan kepada ulama mereka, akhirnya dirubah. Berbeda dengan Al-Quran. Ya. Jadi Al-Quran itu sendiri dijaga oleh Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kamilah yang menurunkan adzikr dan kami pula yang menjaganya. Kemudian keistimewaan Al-Quran ini adalah kalau kita baca beribadah. Dengan niat mendekatkan diri kepada Allah SWT. Kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, saya tidak mengenal kitab yang bisa mendekatkan diri seorang hamba kepada Allah melainkan Al-Quran. Tidak ada, hanya Al-Quran yang bisa mendekatkan diri. Ini hanya satu-satunya kitab yang bisa mendekatkan diri seorang hamba kepada Allah. Kalau kita perhatikan para nabi dan rasul yang lain, Allah pisahkan mukjizat dengan kitabnya. Nabi Musa alaihissalam kitabnya Taurat. Mukjizatnya tongkat berubah menjadi ular, laut yang terbelah dan lain sebagainya. Maka dipisahkan. Mukjizat itu disaksikan yang hadir. Sedangkan kitabnya itu disaksikan hanya di zaman itu juga. Kemudian Nabi Isa alaihissalam kitabnya Injil. Mukjizatnya menyembuhkan orang sakit dan lain sebagainya. Tapi kalau Nabi Muhammad SAW beda. Mukjizat dan kitabnya disatukan. Jadi Al-Quran itu sebagai mukjizat sekaligus kitab. Kalau mukjizat zaman dulu disaksikan orang yang hadir. Tapi kalau Al-Quran sepanjang zaman. Masya Allah. Nah Syekh tadi menyinggung bahwa bagi siapa yang membacanya atau bagi siapa yang membaca dia akan bernilai ibadah. Nah lalu bagaimana ketika dia membaca namun tidak memahami artinya Syekh? Memang Al-Quran itu diturunkan bukan hanya sekedar dibaca. Kalau dibaca beribadah dapat pahala. Tapi kalau ditadaburi itu lebih bagus karena kesan dan pesan yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran itu yang kita wajib amalkan. Allah berfirman liyadabbaru ayati. Lihat agar mereka mentadaburi ayatnya. Bukan hanya ditadaburi tapi diamalkan. Setiap perintah kepada kita, setiap larangan kepada kita. Artinya setiap perintah kita laksanakan, setiap larangan kita jauhi. Sebagaimana Rasulullah SAW, Sayyidah Aisyah ketika ditanya, bagaimana akhlak Rasulullah, kata beliau, kana khuluqul Quran dalam Sahih Muslim. Akhlaknya Rasulullah Al-Quran, bersumber dari Al-Quran. Apabila ada perintah, beliau laksanakan. Apabila ada larangan, beliau jauhkan SAW. Masya Allah. Nah sekarang kalau kita ketahui, kalau kita lihat sekarang Syekh, ini kan sekarang banyak sekali bertumbuhan para hafiz, kemudian juga pesantren-pesantren yang untuk mendidik anak-anak untuk hafiz Al-Quran, untuk menjadikan penghafal Al-Quran. Ini sebenarnya keistimewaan dari para penghafal Al-Quran ini seperti apa Syekh? Setiap proyek ada untung, ada rugi, betul? Setiap proyek, setiap perusahaan ada untung, ada rugi. Ada untung, ada rugi. Kecuali Al-Quran. Kalau antum coba menghafal Al-Quran, kemudian hafiz Quran, jadi keluarga Allah dan pilihannya. Dalam hadis Ibnu Majah dan Muslim Imam Ahmad. Jadi pilihan Allah Subhanahu wa taala dan keluarganya. Tapi kalau antum tidak sampai hafal, maksudnya berulang kali menghafal tapi nggak hafal-hafal, tidak rugi karena setiap ayat dapat pahala. Setiap huruf dapat kebaikan. Kemudian yang kedua, Al-Quran ini kalau dihafal, yang berhak menjadi imam adalah hafiz Quran, walaupun dia orang miskin. Walaupun dia orang susah. Walaupun dia tidak dikenal, walaupun bukan anak pejabat, walaupun bukan orang kaya. Jadi ya ummukum aqra'ukum li kitabillah. Yang mengimami kalian adalah orang yang paling bagus bacaan Qur'annya. Bukan dan paling banyak juga hafalannya. Jadi Al-Quran ini itulah keistimewaannya dan bisa dibaca kapanpun dimanapun. Tidak harus lihat mushaf. Itu kelebihan penghafal Quran. Kalau kita bukan hafiz Quran ya kita nggak bisa baca, harus lihat dulu mushafnya atau lihat aplikasi Al-Quran yang ada di handphone dan lain sebagainya. Tapi kalau mereka dimanapun sambil nyetir bisa baca Quran, sambil ini baca Quran. Kemudian kata-kata para penghafal Quran keistimewaannya dalam hadis riwayat Abu Daud, Nabi SAW menjelaskan anak penghafal Quran dan mengamalkannya akan memberikan jubah kebesaran kepada orang tuanya di hari kiamat dan memberikan mahkota dari cahaya di hari kiamat nanti. Nah mahkota ini kan kita tidak bisa menggambarkan atau secara artis secara penggambaran yang mahkota seperti apa begitu ya secara kata Nabi SAW mahkota itu lebih terang daripada cahaya matahari. Masya Allah. Dan kalau pemberian Allah jangan digambarkan sebagaimana pemberian manusia. Meskipun bagi seorang tua itu mungkin selama hidupnya ketika dia hidup dia banyak maksiat, namun dia mendapati anaknya seorang penghafal Al-Quran. Bisa jadi penghalang, bisa jadi meringankan orang tuanya, kan Allah SWT yang berhak di sana. Tidak ada yang bisa. Maka
anak kita kalau hafal Quran, bukan anak kita yang menjaga Al-Quran, tapi Al-Quran yang menjaga anak kita. Masya Allah, Al-Quran yang menjaga anak kita. Nah, nanti kita akan bahas lebih dalam lagi, lebih panjang lagi, melalui juga tanya jawab. Nah, nanti di segmen kedua dan setelah ini kita akan mendengarkan tausiah dari Kiai Haji Haris Hakam. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ar-rahmata liman shoma fi awwali Ramadan wa atammalahu bihi fi awsatihil ghufran wa sahhalallahu lahu fi tariqatihi ala ziyadati wal jinan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammadin waladi adnan wa ala alihi wa sahbihi al-mutamassikin bil Quran, amma ba'du. Bapak-bapak, Ibu dan para pemirsa Damai Indonesiaku TV One dimanapun Anda berada. Ibu, saya lihat semuanya lemes. Belum makan ya, Bu? Puasa. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, bersyukurlah bagi kita yang hari ini berpuasa. Kita sebagai muslim kemudian kita melaksanakan perintahnya, bersyukur. Kenapa kita mesti bersyukur? Karena memang Allah yang sudah menunjuknya kita, memilih kita untuk mendapatkan keuntungan itu. Di dalam Al-Quran, di dalam surah Yunus 57 sampai 58 secara tegas dikatakan, Ya ayuhan nas, qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum. Hai manusia, jadi bukan cuma orang Islam aja, Allah kasih tahu kepada seluruh manusia. Qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum. Telah datang mau'izah, pelajaran. Nah, ulama mengatakan mau'izah huwal Quran. Yang dimaksud mau'izah dari Tuhan kalian ini adalah Al-Quran. Telah datang Quran kepada kalian. Ya. Wa syifa'ul lima fis sudur. Quran itu bisa menjadi obat yang ada di dalam dada. Itu ulama-ulama tafsir mengatakan obat untuk apa? Minan nifaq, dari kemunafikan. Anil khilaf, dari perbedaan. Wasyiqaq, perpecahan. Ibu, kalau di masyarakat waktu itu cerita tentang masyarakat terpecah, terbelah, maka ketika Nabi turun disampaikan Al-Quran itu mereka bisa menyatu. Ya, kemudian apalagi Quran itu hudan wa rahmatul lil mu'minin. Al-Quran itu sebagai hidayah, sebagai petunjuk dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatih." Katakanlah bahwa semua yang bisa dicapai oleh manusia mendapatkan Al-Quran itu dengan karunia Allah, wa bi rahmatih, dengan kasih sayang Allah. Nah, itu sahabat Ibnu Abbas mengatakan fadlullah, yang dimaksud dengan fadlullah wal Quran, yang dimaksud adalah Quran. Wa rahmatuh, adapun rahmat Allah itu hiyal Islam. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, apabila kita sudah menjadi orang muslim, muslimah bagi wanita, apabila kita sudah melaksanakan apa yang diperintahkan Al-Quran, sekarang berpuasa, maka inilah falyafrahu, maka hendaknya mereka itu bergembira. Apa itu mananya? Al-farah, bahagia itu adalah lazzatun fil qalbi bi idrakil mahbub. Jadi rahmat itu, ya, farah itu yafrahun. Fabidzalika falyafrahu. Falyafrahu itu maknanya lazzatun
fi qalbi biidrakil mahbub, kenikmatan yang ada di dalam hati kita, Bapak Ibu sekalian, ya, karena mendapati sesuatu yang diinginkan, sesuatu yang dicita-citakan, sesuatu yang diimpi-impikan. Bapak Ibu sekalian, pengen hidup sejahtera di dunia, di akhirat, pegang Al-Quran. Pengen supaya tidak punya penyakit dalam hati, pegang Al-Quran. Nah, ini menjadi menarik Bapak Ibu sekalian untuk kita pahami bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada kita ini Islam dan Al-Quran itulah yang bisa menyelamatkan kita. Subhanallah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Di dalam hadis lain ini, kalau sepintas ini kita masih banyak yang mungkin ibu bapak yang belum paham. Di dalam salah satu hadis Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui nabinya menjelaskan tuh begini. Man hadahullahu fil Islam wa 'allamahul Qur'an. Siapa saja yang diberikan hidayah untuk memeluk Islam, Bapak Ibu sudah termasuk. Wa 'allamahul Qur'an, dan Allah sudah mengajarkan kepadanya Al-Quran. Maaf nih, Ibu bisa baca Quran, Bu? Bapak bisa baca Quran? Di Ramadan ini udah berapa kali hataman? Tadi katanya ketua DKM orang sini sudah ada yang 10 kali hataman katanya. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Man hadahullahu fil Islam, siapa yang diberi hidayah untuk masuk dalam Islam. Ya, wa 'allamahul Qur'an. Allah sudah ajarkan kepadanya Quran, bisa membaca teksnya, bisa memahami, ya, bisa memahami maknanya, belajar terus. Wa syakal khafata, tapi dia ngeluh, ada kesulitan, ekonominya belum bagus, macam-macam menjadi kesulitan. Kataballahul faqra baina ainai hatta yalqah. Maka Allah akan tulis di antara kedua matanya itu tadi al-faqru, miskin, susah, selama-lamanya sampai dia bertemu kepada Tuhan. Pegang nih Bapak Ibu sekalian, mau bahagia, mau dapat keberkahan, mau dapat ilmu, mau mendapatkan efek dari keberagamaannya, ekonominya gampang, pegang Quran. Jadi kalau sekarang ini ada yang belum bagus, ada yang belum sempurna, pegang lagi Quran, baca lagi Al-Quran, keberkahannya, urusan kita nanti akan bisa teratasi. Pegang ini. Para pemirsa, Bapak Ibu sekalian, kalau sesuatu yang sekarang ini kita belum mendapatkannya, kembali lagi, banyakkan baca Al-Quran, pahami Al-Quran, maka sesungguhnya semua sudah dijamin oleh Allah. Kalau dia merasa ada yang kurang, berarti Allah akan tuliskan selama-lamanya. Jadi kita nggak boleh ngeluh karena kita sudah diberikan yang terbaik. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih, jazakumullah ahsanul jazah Kiai Haji Aris Hakam yang telah melengkapi di segmen kedua ini. Betapa cahaya hati tidak akan bersinar kecuali dengan Al-Quran. Dan Al-Quran merupakan ruh bagi manusia. Bahkan tadi disampaikan oleh Syekhuna Syekh Ahmad Al-Misri, ketika seseorang itu membaca Al-Quran, bahkan meskipun tidak mengerti atau tidak memahami maknanya, ia bernilai ibadah dan juga pahala. Masya Allah. Nah pemirsa, kita akan elaborasi materi kita yang menarik ini di segmen 3 dan juga 4 dan juga 5 dalam segmen tanya jawab. Untuk itu tetap bersama kami dalam DEM Indonesiaku, namun Syekhuna Syekh Ahmad Al-Misri sudah bersiap-siap untuk bersama berjamaah untuk berbagi berkah bersama Luwak White Coffee. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di bulan yang penuh berkah ini saya akan berbagi berkah seorang jamaah yang insya Allah beruntung bisa menjawab pertanyaan saya ini. Insya Allah akan diberikan
akan mendapatkan hadiah uang sebesar 1 juta rupiah yang dipersembahkan oleh Luwak White Coffee. Nikmat, nyaman diminum, pas untuk berbuka puasa. Tapi jangan lupa dipotong pajaknya. Nah, saya ingin memilih jamaah yang bisa menjawab pertanyaan ini. Silakan, saya akan bertanya. Silakan jamaah yang tahu jawabannya bisa unjuk tangannya. Sebutkan surat dan ayat pertama Al-Quran yang diturunkan Allah Subhanahu Wa Taala kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Silakan, tafadhali. Silakan, tafadhali. Lihat kamera, Mbak. Nah, baik, silakan Mbak. Siapa namanya? Perkenalkan, nama saya Andrika Pramdita, asal dari Bekasi. Jawabannya itu Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Masya Allah, jawabannya benar. Alhamdulillah. Selamat, Anda berhak mendapatkan uang sebesar 1 juta rupiah. Jangan lupa dipotong pajak. Dipersembahkan dari Luwak Kopi. Kopi nikmat, nyaman diminum, pas untuk berbuka puasa ya. Alhamdulillah, nih silakan Mbak. Ya, para pemirsa jangan kemana-mana, insya Allah Damai Indonesia akan kembali setelah yang satu ini.